berapa kilo tadi? Ngapain? Jalan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo. Yo. Nih, Yo. ini baru kerja, nggak komisian. Nih, Alhamdulillah. oh kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Wah, Mantap nggak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan kemis. Terima kasih. Oh, Nah, kasih tuh. oh ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ibu, jangan gitu, nggak bagus. Nah, umur ini tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Yuk, ikut ke Aki yuk, ketemu Aki yuk. Ketemu Aki dulu yuk, gendong papa mana? Yuk, lewat sini yuk, ketemu Aki yuk. Jangan belum ketemu Aki, gendong papa. Gendong. Oke, jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Habis itu ya sudahlah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor. Dan itu mepet. Kita lagi jalan dan dia mepet kita sih. Dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi. Dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh, ampun. Kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu nggak banget sih. Jadi saya bilang apa ya? Ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa melihat kejadiannya sebenarnya ya. Dan waktu itu saya juga nggak marah kok. Saya bilang, Pak, bukan dengan cara seperti ini ya. Saya bilang, jangan, nggak baik, saya bilang. Dan itu nggak marah-marah. Akhirnya udah, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, Baim, minta uang, Im. Dia minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah. Dan saya paling gak suka kalau misalkan itu dijadiin kelemahan. Itu dijadiin kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya. Saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti itu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detik ya, 10 detik, 15 detik lah. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, bosku. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang. Jangan ya, nggak boleh, saya bilang. Dan menegurnya saya dengan cara apa? Yang seperti kalian lihat di video.
Dan saya, kalau misalkan kalian sering lihat vlog saya sering lakuin itu sih. Ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana, saya sering ngeliatin, dengan cara seperti itu lu nggak akan dapetin duit beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering banget seperti itu. Habis itu udah, dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun kata dia. Terus saya bilang, kenapa saya harus kasihan sama dia? Gini loh bosku, banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun atau nggak 100 tahun yang saya temuin, dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Nggak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat tuh minta uang dong. Saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki, dia jalan, dia jadi orang yang suka baju itu apa sih, brosur, bukan brosur, dia bikin baju lah waktu itu ya, dan itu nggak punya kaki dan dia jalan dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya, Kiana lagi, sayang, ini lagi tuh lihat nih, ini gara-gara Kiano nih, minta jalan tuh, iya. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong, kayak gitulah istilahnya. Saya nggak suka sih. Saya ngelakuin semuanya dengan hati. Saya mau ngasih ke orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang-uang saya juga gitulah. Tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau, cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik gitu loh. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ya udah, emang pasti ada orang yang nggak suka dan suka gitu loh. Sesimpel itu sih. Oke bosku, udah azan juga.